Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya sudah berada di kediaman Bu Desi. Tentunya bersama dengan Bu Desi. Halo Bu Desi, apa kabar? Baik-baik saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tadi kenapa, Go? Waktu ketok-ketok pintu, sudah dibukain pintu, kok kamu masih di luar? Oh iya, tadi aku bingung ini disuruh masak apa enggak? Oh, gitu ya. Belum dipersilahkan ya. Betul. Iya. Iya. Oke. Pagi ini kita mau sama-sama belajar, Go. Oh Itu tadi seperti ilustrasi ya. iya. Seperti Tuhan Yesus sedang ada di depan pintu. Tadi mengilustrasikan Agung itu Tuhan Yesus yang ada di depan pintu. Oh iya. Nah, ya. Seperti yang ada di Wahyu 3. Yuk kita baca yuk, Gung. Iya Bu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia makan bersama-sama aku. Ya, puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus hari-hari ini tuh sedang ada di depan pintu-pintu hati kita. Oh, Anu ya, seneng ya kayaknya ya dengar itu ya. Tuhan Yesus ada di depan pintu hati kita. Kita bisa seperti tadi ya, kita membukakan pintu, tapi tidak mempersilahkan masuk. Kenapa tidak mempersilahkan masuk? Karena kita hanya tahu Tuhan Yesus itu ada buat kita, tapi kita tidak mempersilahkan Tuhan Yesus itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi kita bekerja sendiri saat masalah datang, kita repot sendiri menyelesaikannya. Nah, saat misalnya Agung sekolah, punya masalahnya sendiri dengan sekolahnya, tapi tahu kalau ada Tuhan Yesus. Ya, tahu kan ya? Iya tahu. Nah, tapi kadang-kadang Agung lupa kalau ada Tuhan Yesus, dianggurno Tuhan Yesusnya. benar. Bahasa kita itu kan ya, dianggurno. Jadi kamu sibuk menyelesaikan dengan pemikiranmu sendiri, dengan caranya Agung sendiri. Jadi Tuhan Yesus nonton saja, diam saja, ngelihat. Sampai pada satu titik, nanti kita ini sadar, oh iya ya, ternyata aku tidak bisa berbuat sendiri. Ternyata aku tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri. Sampai satu titik kita sadar. Dan akhirnya yang tadinya Tuhan Yesus itu ada di depan pintu cuma lihat aja, kita persilahkan Tuhan Yesus masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti rumah ini ya Gung ya, rumahnya Bu Desi ini. Misalnya kalau hujan besar ada anginnya, itu biasanya kamarnya Sifra itu ada bocornya, Gung. Bukan bocor apa, netes di tembok itu loh Gung, apa ngerembes ya bahasanya ya. Nah itu, nah, kalau kita persilahkan Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus bisa memperbaiki itu. Nah, atau lantai keramik yang biasanya kalau udara panas itu ngangkat, retak. Nah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk memperbaiki. Itu sama dengan kehidupan kita, keretakan-keretakan apa yang ada di dalam hidup kita, kebocoran-kebocoran iman apa yang sedang kita alami. Nah itu kalau kita persilahkan Tuhan, tidak hanya dibukakan pintu hati kita saja, tapi persilahkan Tuhan bekerja. Nah di situ nanti sesuatu yang besar akan kita alami. Apalagi ya. Nah, sekarang berarti semuanya itu tergantung pada kita sendiri ya Gung ya. Ya tergantung pada diri kita sendiri. Keputusan-keputusan yang harus kita ambil, Tuhan kasih kehendak bebas. Terserah kamu mau bagaimana, Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan tidak mendikte kita ya. Itu istimewanya Tuhan kita. Tuhan tidak mendikte kita. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kita yang harus berhikmat
menggunakan kehendak bebas kita itu dengan benar, supaya keputusan kita itu benar, kita tidak salah langkah. Ya, pagi ini itu saja yang Bu Desi mau bagikan, Agung ya. Iya. Pagi ini kita mau sama-sama belajar. Dari pagi ini kita berserah sama Tuhan untuk sepanjang hari, apapun yang Tuhan Yesus mau lakukan buat hidup kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan, mencocokkan semuanya dengan firman Tuhan. Aktivitas sehari-hari itu kan banyak ya, Bung ya. Nah, di situ kita bisa cocokkan dengan firman Tuhan. Benar enggak yang saya ambil ini, langkah yang saya ambil ini benar enggak? Nah, itu. Ya, itu saja Agung. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini Agung jadi belajar nih. Iya. Kalau Tuhan itu sebenarnya sudah di depan pintu hati kita nih, tapi ya seringkali kita tidak izinkan Tuhan masuk. Emang udah dibukain pintu, cuma nggak disuruh masuk gitu. Iya. Ayo masuk. Kadang-kadang kita tidak gitu. Kita cuma, wah udahlah, Tuhan ada di depan pintu, tapi kita cuekin gitu. Iya. Gitu. Tadi boleh bilang dianggurin. Dianggurin, iya. Jadi, KTP saja yang Kristen. Aduh, nah itu. Jadi kita perlu membiarkan Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Benar. Dan supaya buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, supaya di tahun 2022 ini benar-benar jadi tahun di mana Tuhan bekerja buat setiap kehidupan kita. Benar, amin, benar. Mari saatnya maju, katanya Bapak Gembala. Iya. Selalu bilang gitu kan, ayo maju. Maju bersama Yang Tuhan. muda, yang tua, semua kerjasama memikul pekerjaan Tuhan. Amin. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, Agung, terima kasih banyak. Iya, aku sangat terberkati ini. Ya, Terima kasih. lain kali mampir lagi ya. Pasti tentunya. Oke. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara Sarapan Pagi. Mungkin ini sekian bincang-bincang kami, saya dengan Bu Desi. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.